Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kontennya mungkin lebih dekat ke religi ya. Ya sebenarnya ini juga bisa dibilang universal. Jadi ya karena yang bahkan sekuler pun ya bisa mendapatkan hal yang sama. Apalagi kalau yang ya mereka yakin gitu ya, yang tahu soal kebenaran yang aslinya. Nah, yang penulis maksud ini adalah bila kita ingin mendapatkan kesempatan ya. Memang kesempatan itu ada yang tergantung dari peruntungan, dari hoki gitu ya. Tapi sebenarnya kita itu ya juga bisa meningkatkan kesempatan ini dengan doa. Tentu juga ada yang ngomong, oh silaturahmi gitu ya. Ya silaturahmi sendiri luas. Pengertian silaturahmi sendiri kan ya macam-macam ya. Cuma silaturahmi ini kan ono batasane. Contoh ngomongnya bergaullah dengan orang-orang soleh gitu kan ya. Ya maaf ya, mungkin penulis ini bukan orang yang dididik khusus agama. Ya bukan juga orang yang ngerti banyak soal agama. Sini soalnya penulis cuma cerita dari pengalaman saja lah. Yes. Kayak hal yang lain-lain yang penulis bahas ya sumbernya pakai pengalaman pribadi saja. Jadi yang namanya pengalaman kan tergantung yang dialami ya. Enggak harus sama dengan keyakinan. Penulis juga lihatnya enggak cuma di satu agama saja, bahkan yang sekuler sekalipun ada seperti itu. Jadi mungkin ada yang percaya ramalan masa depan, ada yang percaya namanya hubungannya tanggal lahir dengan weton macam-macam. Nah kalau menurut penulis ya, dari yang penulis ketahui, memang benar ada pengaruhnya, tapi ya seberapa besar? Kan kita ngomong persentase, berapa persen sih? Orang ngomong ada takdir kecil sama takdir besar gitu ya. Yang takdir besar kita nggak bisa mengubah, tapi takdir kecil bisa. Ya ini ibarat di sungai yang arusnya deras dengan yang arusnya lemah gitu ya. Kalau arusnya lemah kita masih bisa gerak, tapi kalau arusnya deras ya nggak bisa. Ini tentu kita ngomong arus waktu ya. Soal ramalan masa depan ya penulis yakin ada, tapi ya jangan dianggap sebagai sesuatu hal yang mutlak, karena bisa jadi ramalan masa depannya cuma sepotong-sepotong, enggak full HD resolusi penuh, terus enggak ada yang hilang karena sudah dijelaskan bahwa kalau sekarang mau ngintip masa depan itu nggak bisa lagi, karena sudah dibatasi di limit. Mungkin ada ya yang punya kemampuan melihat masa depan, tapi ya lihat masa depan misalnya ya pas di masa depan kita ini botak lagi makan soto gitu. Informasi berguna apa yang bisa kita pergunakan untuk memperbaiki hidup kita sekarang ini? Mungkin kelihatan
sebelahnya jejer dokter ya. Kalau yang cewek terus ngomong, oh besok ini istrinya dokter, suaminya dokter ini, ya lah. Itu kalau rekan kerja gimana? Jadi bukan kerja sama dokter, tapi kebetulan kita rekan kerjanya dokter juga, pas lagi makan sebelahan gitu, kan bisa saja. Karena ya kan bocoran seperti itu nggak langsung diomongkan eksplisit, oh anda itu ini, anda ini. Ya sebenarnya orang-orang pun mungkin pernah mengalami seperti dejavu ya. Nggak semua orang tentu ya. Beberapa orang mengalami dejavu, oh sudah pernah mengalami, tahu persis apa yang akan terjadi berikutnya. Tapi yo biasanya kan itu nggak begitu, nggak begitu relevan ya, nggak begitu penting gitu ya. Ya penulis juga tahu ada yang memanfaatkan jin ya. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak bisa dijelaskan, terus harus pakai barang yang ono tulisannya, ono raja, baik itu tulisan Jawa, tulisan Arab, manggil nama-nama tertentu, disuruh merapal, disuruh baca 3 kali, disuruh sambil melakukan sesuatu beberapa kali, yang katanya oh harus ganjil melakukan ini ya. Kalau menurut penulis ya baiknya jangan melakukan hal itu ya, karena biasanya membawa efek samping juga. Efek samping ya kalau ringannya ya ke kita, kalau beratnya ya ke orang sekitar kita. Kalau sudah begitu hubungannya biasanya berat ya, pengorbanannya biasanya berat. Kadang ya bikin nggak bisa menikmati apa yang kita butuhkan ya. Karena yang begitu biasanya kan dagang ya, imbal balik. Untuk jasanya kita harus membayar apa? Nah, pembayaran ini ya bisa sangat ngeri sekali lah. Jadi ya harapannya nggak melakukan jasa-jasa yang seperti itu. Kalau dari yang bakunya itu kan ya sebenarnya kalau ingin mendapatkan kesempatan itu harus dari usaha dan doa ya. Doa itu penting karena ya itu memberi memberi penguatan. Jadi mungkin ada yang pernah tahu istilah mind power. Itu maksud harafiahnya pun ada ya. Maksud eksplisitnya. Jadi kita menggunakan pikiran kita untuk mempengaruhi kehidupan kita. Ya mungkin mirip hipnotis tapi bukan. Ya sebenarnya itu ya istilahnya doa lah. Doa yang tanpa arah ya. Soalnya ke diri kita sendiri itu ya, kita itu apa gitu kan. Tapi memberi keyakinan ke diri kita itu ya tentu akan meningkatkan prosentase dari kesempatan itu. Terus ngomong kesempatan ini ya tentu banyak ya. Mulai dari kerja, jodoh, rumah, rezeki, kesehatan. Kalau yang sudah agak mungkin gara-gara ada orang yang nyuruh orang-orang untuk melakukan hal ini, terus dia itu ternyata menyalahgunakan, jadinya ya sekarang jadi banyak yang mundur. Yaitu apa? Sedekah. Sebenarnya bukan sedekahnya ya, tapi kita melakukan sesuatu yang memberi manfaat kepada yang lain. Yang lain ini juga bukan hanya manusia, tapi juga ya bahkan cerita dari ngasih makan kucing kah atau apalah gitu ya. Mungkin ada cerita yang benar,
tentu ada juga yang nggak benar. Tapi kalau dari pengalaman penulis itu ada efeknya. Bahkan yang namanya musibah pun ya belum tentu itu musibah. Kalau kita dijahati orang gitu ya, kita juga bisa kadang dapat berkah ya, diganti dengan hal yang lain. Jadi kesempatan bisa dari mana-mana. Tapi ya kalau kita sengaja biar kita ini dijahati orang lain ya beda lagi ceritanya. Tapi yang jelas kalau kita dijahati oleh orang lain ya, padahal itu bukan keinginan kita, kadang kita bisa dapat ganti ya. Ganti dari bidang yang lain tentunya. Bahkan misal kita ditipu orang sekian juta, tapi tahu-tahu kita dapat sesuatu ya, penggantinya. Tentu ini juga kalau kita ini nggak ceroboh atau apa ya, kalau ya ruginya karena memang kesalahan kita, kesengajaan kita ya beda lagi ceritanya. Balik lagi lah ya, yang terutama kalau ingin meningkatkan kesempatan selain dari usaha tentu ya macam-macam. Usaha itu ya termasuk juga melakukan hal-hal yang bisa meningkatkan kesempatan itu. Jadi kalau misalnya kerja ya belajar yang dibutuhkan untuk kerja itu apa saja. Belajar caranya wawancara, caranya diwawancarai, caranya menjawab wawancara. Terus untuk menjaga pekerjaannya, mempelajari apa yang dilakukan di pekerjaan itu dengan serius. Kalau itu dagang ya belajarnya dari orang-orang yang sudah sukses, bukan dari orang-orang yang gagal. Mana? Bolah kalau yang soal itu mungkin yang lain lebih banyak ngerti. Tapi kita lihat dari doanya. Doa ini ya secara kecilnya mempengaruhi ya apa yang kita lakukan secara insting ya, secara besarnya ya bakal mempengaruhi alam. Karena ya memang apa yang kita pikirkan itu bisa juga mempengaruhi. Kalau cara gampangnya ya punya batu kristal gitu ya, digantungkan pakai tali benang gitu, nggak perlu skill atau apa-apa gitu, kita bisa membuat kristal itu berputar ke kiri atau ke kanan, karena memang otak ada kemampuan seperti itu. Tapi tentu lebih mantap lagi kalau kita berkomunikasi ya, minta kepada yang pusatnya ya, kepada Tuhan. Nah, Tuhan ini orang macam-macam ya. Dalam pikiran kita kalau kita ngomong Tuhan itu bisa macam-macam. Nah, kalau menurut penulis yang paling tepat itu adalah yang misalnya kita ambil dari kata-kata apa sih deskripsi Tuhan. Tuhan itu adalah pencipta alam misalnya. Ya, ketika kita berdoa, kita tujukan kepada yang menciptakan alam, kepada yang menguasai alam, yang membuat hukum alam, yang mengatur mengapa bumi bisa berputar, mengapa matahari bisa terbit dan tenggelam. Biar nggak salah, karena ada yang kadang mengacu ke sebuah nama. Kalau nama ya nama yang apalagi itu mengacu ke seseorang ya, itu bisa salah. Beberapa agama juga mengharuskan enggak ke orang ya, tapi sayangnya entah ceritanya bagaimana akhirnya
kemudian jadi lari orang. Ya kalau kita mau sukses ya harusnya tujuannya ya ke yang paling besar kan ya, jangan yang kecil. Memang ada beberapa yang ngomong oh yang kecil saja, enggak saya kalau menurut penulis. Kalau minta ke sekalian yang gede, dan minta itu jangan nanggung-nanggung, yang banyak. Jangan khawatir apa merasa oh kalau saya minta gini kebanyakan. Mendoakan beberapa orang sekaligus kebanyakan, kita ya nggak bisa. Kita satu orang ya mungkin lah ya, kalau arusnya deras nggak bisa, tapi kalau arusnya tenang kan ya pasti ada lah efeknya. Mungkin cuma butuh sedikit dari niatan kita untuk bisa bantu, itu aja bisa cukup memberikan hasil. Tujuan doa pun bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Ya tentu kita juga kalau bisa ya belajar rule-rule-nya, aturan-aturannya. Aturan apa saja sih yang membuat ya yang kita tujukan doanya itu biar lebih seneng gitu ya. Ya harapannya sih ya ke pencipta alam, bukan yang lain sih. Selain doa ini juga soal sedekah, tapi sebenarnya sedekah ini lebih ke membuat orang lain membantu kita berdoa. Orang lain atau makhluk lain gitu. Jadi ya kita ngasih sesuatu, memberikan bantuan. Kalau orangnya nggak butuh, yo sia-sia. Akan lebih berguna ke orang yang membutuhkan. Dan ya namanya sedekah ini juga nggak harus uang kan, bisa macam-macam. Ya itu tadi, dari kebutuhan apa yang dibutuhkan. Dan ini pengalaman penulis benar-benar membantu meningkatkan kesempatan. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.